seminar hari ini. Aku mau brief sebentar ya. Jadi seminar hari ini itu kita membahas tentang bagaimana cara kita membangun image dan reputasi yang kuat di era digital sekarang. Tujuannya itu sebenarnya sederhana, kita ngasih tahu ke audiens kita gimana caranya kalau image di era digital itu sangat penting, bukan hanya di karir, tapi di kehidupan sosial juga. Ada yang menanyakan? Nah, untuk pembagiannya, jadi kamu berusaha sebagai MC harus bisa buka dengan baik, satu audiensnya, perkenalkan bisa sebagai pemateri dan tutup dengan baik juga. Aku mau kamu jalankan acara ini dengan smooth, lancar, dan terlalu monoton. Baik. Untuk misalnya sebagai pemateri, kamu harus fokus ke inti dari materi kita hari ini. Jangan terlalu banyak teori, cukup mungkin 10-20 menit saja, dan gunakan bahasa yang lebih nanti. Oke, baik. Bisa mulai. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Wilson Sebastian sebagai host kalian pada acara seminar kali ini. Nah, sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang ke acara Upgrading Skill yang diselenggarakan oleh Cyber PR UPN. Oke, dan tema yang akan diangkat pada seminar kali ini adalah tema yang sangat relevan di era sekarang, yaitu membangun image dan reputation di era digital. Kenapa sih bisa demikian? Karena di era digital sekarang, kita ini semuanya pasti melakukannya dengan gadget kita sendiri. Mau itu kita berbicara dengan dosen, habis itu kita juga melakukan tugas ya dengan mengumpulkan tugas itu dengan dosen, bahkan kita bisa meeting online itu dengan dosen. Nah, kenapa ada hubungannya dengan menggunakan image reputation ini? Karena di era yang sekarang itu, kita ngobrol di depan saja itu tidak cukup. Makanya kita ini perlu membangun image kita di era digital. Makanya dari itu, kita seminar ini diharapkan dapat membangun image dan reputation yang kuat di era digital kita. Nah, lalu juga seminar ini diharapkan supaya para audiens dapat memahami cara membangun citra yang kuat, profesional, serta terpercaya di era digital di kehidupan sehari-hari kita. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilakan Saudara Matthew selaku PJ dan Ketua dari Cyber PR untuk Saudara Matthew dipersilakan. Baik, terima kasih Wilson. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Delivia sebagai dosen mata kuliah Public Speaking dan teman-teman yang bisa hadir di acara hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brian Matthew, Tutor sebagai DPH dari Cyber PR. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul di sini dan mengikuti acara yang bermanfaat pada hari ini. Seminar hari ini adalah upaya dari Lab Cyber untuk meningkatkan pengembangan diri dan terkhususnya dalam personal branding dan juga era digital yang krusial dalam dunia profesional. Besar harapan saya, seminar ini bisa memberikan manfaat yang nyata bagi kita semua, dan selamat mengikuti seminar ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita praktikkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Matthew yang sudah memberikan sambutan hangatnya kepada kita semua yang sudah hadir di sini. Nah, berikutnya saya langsung saja ke acara inti kita, yaitu bagian seminar. Di sini ada teman kita yang datang jauh dari Madiun, yang datang untuk memberikan insight dan materi yang sangat bermanfaat untuk kita tentang materi kita, yaitu cara membangun image reputation di era digital ini. Kita langsung saja untuk Saudara Mizael, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Baik, sebentar.
Oke, terima kasih Wilson dan juga Matthew yang sudah mengundang saya di sini untuk memberikan sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Perkenalkan dulu, saya Mizael Andika Christian. Saya social media spesialis yang akan sedikit memberikan ilmu kepada kalian tentang membangun image and reputation yang kuat di era digital. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu apa sih image, apa sih reputation itu. Image adalah bagaimana cara orang memandang kita secara personal. Bukan cuma memandang kita dari fisik kita, tapi dari sifat kita, dari keseluruhan dalam diri kita. Sementara kalau reputasi adalah bagaimana kumpulan dari semua image yang kita terima dari orang-orang yang kemudian menjadi sebuah nilai yang ada di diri kita. Nah, reputation ini biasanya akan menyangkut ke kredibilitas dan tingkat kepercayaan yang orang berikan kepada kita. Nah, kenapa sih image dan reputation itu penting di dunia digital sekarang? Seperti yang kita tahu, kalau di dunia digital semuanya serba mudah. Informasi itu akan semakin mudah untuk diakses, informasi itu akan semakin mudah untuk disebarkan kepada masyarakat. Sehingga ketika kita tidak membangun image kita dari awal, mungkin kita tidak membangunnya dari kita telat membangunnya, itu akan semakin membuat kita merasa bahaya di dunia digital ini. Kenapa? Karena image dan reputation itu menentukan apakah orang percaya dengan kita. Saya mengambil tema ini bukan cuma untuk membangun image dalam diri kita. Image dan reputation itu sangat penting di era digital karena itu dapat membangun interaksi kita dengan penonton, terus juga kepercayaan penonton, dan juga bagaimana sih orang-orang itu memandang kita. Apakah orang-orang itu memandang kita sebagai orang yang jahat, orang yang bermasalah, atau malah orang itu memandang kita sebagai orang yang baik, orang yang pengertian, suka membantu. Itu sangat penting karena itu akan berpengaruh pada apakah orang itu percaya dengan kita. Coba bayangin deh, ketika kita melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, atau mungkin kita lagi mempromosikan sebuah produk, tapi orang-orang taunya kita itu sebagai orang yang bermasalah, orang yang buruk, orang yang banyak banget suka bertengkar, mungkin suka mencari masalah, mungkin apakah itu bakal laku? Pasti enggak dong. Pasti itu bakal membuat orang lain tuh berdiri kayak, apa iya sih produk yang dia jual ini bagus, entar dia bohong, entar dia gini, entar produknya malah overclaim kayak skincare yang sedang viral. Nah, itu tuh sangat penting karena ketika kita tidak bisa membangun image, orang pun juga akan melihat kita secara berbeda. Orang akan menilai kita juga secara berbeda. Beda dengan orang yang membangun image dan reputation sejak dini. Orang akan lebih mengenal mereka dan lebih percaya kepada mereka. Terus, bagaimana cara membangun image dan reputation di era digital? Ada beberapa tips yang bisa saya kasih, yang juga saya lakukan ketika saya sedang membangun image saya sendiri di media sosial. Yang pertama adalah konsisten dalam membuat konten. Konsisten di sini bukan cuma berbicara soal konsisten upload konten di jam yang sama, konsisten dengan topik yang sama, nggak cuma sekedar itu. Konsisten ini lebih ke bagaimana kita memastikan bahwa setiap video kita itu tetap sama polanya, terus juga tetap sama tone suara kita, tetap sama dengan mungkin profil kita, mungkin dengan keseharian kita, itu tetap sama dan tetap tetap bisa ditonton tanpa harus memilih kayak, kok konten kemarin bagus, konten sekarang jelek, kok konten kemarin tone suaranya beda ya dari tone suara kayak yang sekarang. Nah, itu adalah salah satu cara pertama yang harus dilakukan ketika kita mau membangun sebuah image. Yang kedua adalah
memastikan konten yang kita buat itu bernilai, bukan cuma asal buat konten. Banyak sekali orang-orang yang ketika mereka membangun image di media sosial, mereka tuh asal buat konten kayak tiap hari udahlah penting upload aja. Nggak penting kok apa namanya konsep, penting kan orang mengenal aku, orang tahu aku. Padahal sebenarnya ketika kita sudah membangun image dan reputation, masyarakat itu juga akan melihat nilai apa yang kita bawa. Ketika kita cuma membangun image dengan asal-asalan, mungkin kita seringnya upload entah itu video joget atau mungkin video-video jedak-jeduk. Saya pun juga sering bikin video jedak-jeduk ya, tapi sesekali, nggak tiap hari, cuma sebagai seru-seruan juga. Tapi ketika kita cuma mengupload video itu, ya orang bakal ngeliatnya kayak, oh video biasa, nggak bakal diperhatikan oleh masyarakat. Tapi ketika kita membuat video yang bernilai, mungkin kita mengangkat sebuah isu yang sedang viral, atau mungkin kita sedang mengangkat sebuah isu lingkungan lah, isu gender lah, yang membuat kita tuh berbeda dan kita bernilai dan untuk dilihat oleh masyarakat. Masyarakat itu akan menaruh atensi penuh, audiens itu akan menaruh atensi penuh pada kita, dan image dan reputation kita pun juga akan terbentuk dari itu. Terus pastinya walaupun kita membuat konten, kita harus tetap menjaga etika kita dalam bermain media sosial. Kenapa sih? Karena banyak sekali kasus-kasus di mana saya menemukan bahwa konten kreator melakukan kesalahan kecil, yaitu mungkin dia membuat konten, awalnya sih kontennya mungkin dianggap sebagai konten bagi dia mungkin upload konten ini kayak sebagai bentuk kepedulian terhadap sebuah isu, tapi malah hal itu malah membuat dia, kalau bahasa sekarangnya sih, blunder. Jadi orang-orang tuh merasa kayak, ini nggak sesuai dengan nilaimu, kamu tuh nggak boleh, kamu tuh nggak pantas buat posting ini, dan ini bukan ranahmu buat posting ini. Jadi orang akan menganggap itu sebagai sebuah, gimana ya, aku ngomongnya agak susah ya, soalnya aku juga lupa namanya. Orang itu bakal menganggap bahwa konten itu adalah bukan tidak relevan, bukan tidak relevan, itu masih relevan, cuma menganggap konten itu tuh kayak sebagai konten yang tidak berdasar dari orang yang tidak memiliki kemampuan gitu loh untuk menjelaskan. Kayak kalau seumpama kamu lagi ngebahas soal isu lingkungan, setelah itu kamu mengkritik sebuah mungkin isu politik atau mungkin isu kejahatan, mungkin konten kreatornya menganggap bahwa ya itu sebagai bentuk kepedulian saya, tapi itu bisa menjadi sebuah pembalik keadaan ketika mungkin kita menanggapinya dengan sebuah kata-kata yang nggak sesuai. Karena biasanya kan orang konten kreator yang saya temui, apalagi orang yang sedang membangun image, itu mereka seringkali menggunakan kata-kata negatif ketika mereka membahas atau mungkin mengomentari atau mungkin membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan branding mereka. Terima kasih Wilson untuk bantuannya. Thank you Wilson. Terus yang ini juga penting ya, dan harus dilakukan, yaitu membangun dan menjaga interaksi yang sehat dengan audiens. Kenapa ini penting? Karena kita membangun image dan reputation itu bukan cuma membuat konten, tapi juga harus membuat masyarakat itu percaya kepada kita. Ketika kita cuma membuat konten di media sosial tanpa memperhatikan masyarakat itu, audiens kita itu ngerasa nggak deket sama kita, ya itu semua nggak ada masalah. Seringkali konten kreator atau mungkin seringkali orang yang sedang bangun reputation dan image itu mereka lupa kalau mereka punya audiens. Mereka lupa kalau mereka tuh bisa terkenal, bisa dikenal oleh orang ya karena audiens mereka. Jadi mereka lupa bahwa
interaksi antara pembuat konten atau kita dengan audiens itu sangat diperlukan. Mereka lupa bahwa audiens itu membawa mereka sampai di titik ini, sehingga mungkin ketika di awal-awal kita membangun image, kita masih sering menjaga interaksi dengan audiens. Terus ketika kita sudah banyak followersnya, image kita udah bagus, terus kita semakin jarang buat menjaga interaksi, itu juga akan berdampak gitu kepada image kita, dan audiens pun juga bakal memberikan statement yang buruk kayak, kok konten kreator ini kok sombong ya, kok konten kreator ini kok sekarang cuek ya, pas followersnya udah naik. Nah itu pasti bakal berdampak gitu loh bagi citra kita di mata audiens. Makanya pastikan audiens itu merasa dekat dengan kamu dengan cara kamu membalas komenan mereka, kamu care sama mereka, kamu nggak cuekin mereka, kamu mungkin membentuk sebuah komunitas dengan mereka, di mana kamu bisa berbicara dengan mereka. Itu sangat penting gitu loh. Terus yang terakhir dan yang paling penting adalah menjadi diri sendiri dan menunjukkan keunikan yang membuat orang itu langsung teringat dengan kamu. Ini penting karena ketika kita membangun image, kita harus menjadi diri kita sendiri. Kita harus tahu siapa diri kita harus tahu siapa dan apa nilai yang kita miliki. Benar gitu? Betul. Ya kan? Nah, kenapa penting? Karena ketika kita boleh memiliki role model, kita boleh memiliki inspirasi, tapi ketika kita membangun image sesuai dengan role model kita cuma akan menjadi duplikat dari role model kita. Dan masyarakat pun kayak menganggapnya bakal membandingkan kita dengan role model kita, kayak kok ini mirip sama ini ya, tapi masih bagusan ini kok daripada kamu gitu. Jadi perlu adanya self awareness di mana kita paham dan sadar siapa diri kita, nilai kita apa, dan juga kenapa kita membuat dan membangun sebuah image kita. Itu penting banget supaya kita itu diingat oleh masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu sedang mungkin teringat tentang sesuatu, kayak kita suka dengan lingkungan, terus kita membuat konten, membuat image bahwa kita pecinta lingkungan. Jadi ketika kita audiens itu ke gunung lah, atau mungkin melihat sampah di sungai lah, kita tuh langsung di tag gitu loh. Jadi orang-orang itu tahu gimana dia akan bicara, ketika dia akan bilang ke siapa ketika dia sedang teringat terhadap sesuatu. Jadi itu saja materi dari saya, dan yang terpenting dalam membangun image dan reputation adalah menjadi diri sendiri dan tidak mengabaikan setiap perubahan yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Thank you. Baik, terima kasih kepada saudara Mizael yang sudah memberikan materi dan insight baru yang buat kita semua. Dan ini tuh benar-benar materinya itu sangat mudah buat dipahami dan sangat applicable buat di kehidupan sehari-hari kita. Nah, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat para hadirin sekalian, kepada Budel, kepada saudara Matthew dan saudara Mizael juga. Dan mungkin yang dapat kita pelajari untuk sekarang, dari semua yang dijelaskan sama saudara itu, Mizael, kalau ya sebuah branding itu, membuat sebuah branding dalam diri kita itu adalah sebuah proses. Kayak itu tuh gak terjadi secara instan. Namun ini tuh terjadi secara tahap bertahap, mulai dari kayak kita membangun jati diri kita, bagaimana kita mempresentasikan diri kita ke media sosial. Nah, baru juga tadi kebetulan Mizael ada membahas tentang bagaimana kita jangan sampai melupakan audiens kita ketika kita sudah viral. Nah, itu sih bisa aku bilang, aku yang ngeliat kalau namanya itu adalah star syndrome. Nah, itu tuh benar-benar hal yang emang tak bisa dipungkiri, karena pada dasarnya kita itu benar-benar sibuk dan kita itu harus tetap terikat sama audiens kita. Lalu untuk penutupnya juga, saya berharap ke depannya materi yang kita pelajari ini
dapat kita pahami, kita renungkan, serta kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu saja, saya tutup. Saya Wilson sebagai host kalian, izin undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata juga. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Baik. Oke. Baik, untuk menutup acara ini, saya sebagai PH ingin memberikan evaluasi sedikit. Secara keseluruhan, acara kita berjalan lancar dan terstruktur. Pembukaan dan penutupan berjalan lancar. Pemateri juga menjelaskan inti dari materi dengan baik dan mudah dipahami. Namun ada beberapa yang saya ingin tambahkan. Yang pertama, kemudian diadakan sesi tanya jawab dan lebih interaktif oleh audiens. Dan yang kedua, untuk PPT atau materi bisa lebih matangkan lagi. Namun, saya tetap menghargai dan tetap mengapresiasi rekan-rekan sekalian karena sudah bekerja keras untuk menyelesaikan hingga pada hari ini. Sekali lagi saya berterima kasih kepada pihak yang terlibat dan semoga materi yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu, silakan, Bu.